Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma inni nushiduka wa nushidu hamlata 'arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa ujaba tabshiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا زخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Kalaulah bukan karena iman, sungguh perjalanan subuh ini adalah perjalanan yang terberat, terlebih apabila subuh kita itu diiringi dengan rintik-rintik hujan membuat suasana semakin dingin. Namun dikarenakan karena panggilan keimanan, seberat apapun suasananya, maka itu tidak akan menjadi berat bagi langkah kita untuk melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini, untuk bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita semua aspek kehidupan. Salah satu aspek yang membuat kita betah untuk berada di tempat ini adalah dikarenakan Rasul sendiri yang mengatakan, barang siapa yang berada di dalam majelis ilmu, maka dia itu sangat-sangat luar biasa. Bahkan apabila seseorang beribadah dengan salat 100 rakaat pun, itu tidak sebanding dengan dia berada dalam majelis ilmu. Oleh sebab itu, jemaah yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita sedang berada di dalam majelis ilmu, salat sunat pun itu tidak dianjurkan oleh para ulama. Begitulah dahsyatnya raudhatun min riyadil jannah. Ini adalah taman surga. Maka hadirkanlah rasa itu pada saat kita sedang mengikuti majelis ilmu. Kita sedang berada di dalam taman surga sebagaimana yang dipesankan, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga jemaah salat subuh yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad yang diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW, dan di antara umat yang disuguhkan air dari telaganya. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pertemuan pada subuh yang berbahagia ini kita memasuki ke pertemuan 71. Kita masih menceritakan tentang neraka. Mungkin ada di antara jemaah yang sudah bosan mendengarkan hambeh-beh neraka, hambeh-beh neraka. Nah, ini mungkin suatu perasaan yang memang terus dibisikkan oleh iblis, oleh syaitan. Dikarenakan apa? Dikarenakan di dalam Al-Quran sendiri, dalam surat Fatir, Allah menjelaskan bahwasanya, ya ayuhan nas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah itu adalah pasti. Fala taghurrannakum billah, fala taghurrannakumul hayatid dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia semuanya, sesungguhnya apa yang dijanjikan oleh Allah, apa yang dijanjikan oleh Allah, surga, neraka, kematian, semua itu adalah hal yang benar dan pasti akan terjadi. Maka janganlah engkau menipu dirimu, janganlah dunia itu menipu dirimu, dan jangan pula engkau menipu Tuhan, menipu Allah. Ini sudah sangat jelas bahwasanya Allah mengatakan apa saja yang dijanjikan oleh Allah itu adalah pasti. Maka ayat-ayat tentang janji-janji Allah ini perlu kita ulang kaji supaya apa? Supaya mengasah keimanan kita, agar kita jangan lalai dengan kehidupan dunia, agar dunia tidak menipu kita. Dan itu dikatakan oleh Allah,
Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Ini merupakan sebuah kenyataan realita. Berapa banyak hari ini di saat kita hidup di dunia ini dan dunia itu membuat kita lalai. Berapa banyak di antara kita di saat kita hidup di dunia ini dan kita tidak ingat dengan kematian. Berapa banyak di antara kita yang hidup di atas dunia ini dan kita tidak pernah mempersiapkan diri kita untuk kematian kita. Bahkan kita tidak tahu bagaimana kondisi neraka. Bahkan kita tidak tahu bagaimana indahnya surga. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, kita perlu mengulang dan perlu membahas tentang apa saja yang dijanjikan oleh Allah, sehingga ini menjadi bekal kepada kita dan kita tidak pernah bosan untuk mempersiapkan diri kita untuk kehidupan setelah kematian kita. InsyaAllah pada subuh yang berbahagia ini kita akan membacakan tentang neraka, di mana sukses itu Allah katakan adalah apabila kita bisa menjauhkan, melepaskan beban dari neraka. Diibaratkan dalam ayat Ali Imran ayat 185 itu bahwasanya beban neraka itu adalah sesuatu beban yang memang kita sangat berat untuk membawanya, untuk pindahkannya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya Allah itu akan memberikan semua amal kita, akan dikembalikan, akan ditampakkan semua amal kita. Kapan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, dan barang siapa yang bisa memindahkan beban api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, faqad faz, maka dia itu adalah orang-orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya, dan sesungguhnya kehidupan dunia illa mata'ul ghurur, hanya tipu daya. Ini merupakan terjemahan secara gamblang tentang apa maksud ayat tersebut. Namun di dalam tafsir Ibnu Athaillah Al-Andalusi juz 2 halaman 437 beliau mengatakan, saat beliau menafsirkan ayat ini, beliau memulai dengan bahwasanya ini adalah janji pasti Allah. Ayat ini menunjukkan janji pasti Allah. Apa janji pasti? Semua yang mempunyai nyawa itu akan mati. Hari ini siapa yang tidak mati? Semua akan mengalami kematian. Oleh sebab itu, bagaimana diqqahnya Al-Quran di saat menggambarkan kata-kata kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iqah itu adalah zuq, bahasa Arab. Zuq itu adalah shimmur rih. Kita bisa merasakan dan mencium bau aroma itu dikarenakan adanya rasa. Itu yang dinamakan dengan zuq. Sehingga orang-orang Arab itu sering mengatakan seperti ini apabila misalnya dia berbicara sesamanya dan ternyata dia tidak mempunyai perasaan teman bicaranya. Misalnya pergi makan sama-sama, waktu bayar nggak mau bayar, pulang terus misalnya, keluar terus dari warung, yang tinggal teman sendiri di warung. Itu ungkapan orang Arab terhadap teman yang seperti itu, apa? Enta mafizuq, hana perasaan roga, pajuh menteng, hana bayu. Di rekening gop tapi. Nah, kata-kata zuq ini yang diungkapkan bahwasanya semua orang yang mempunyai nyawa, semua makhluk yang mempunyai nyawa itu akan merasakan kematian. Dan kita sudah membahas tentang kematian ini sungguh luar biasa. Nah, bagaimana wafatnya Rasulullah SAW. Rasul sendiri yang mengatakan bahwasanya wa inna lil mauti lasakarat. Apa itu sakarat? Sekarat, susah, sakit, payah. Wa inna lil mauti lasakarat. Itu Rasul, makhluk yang paling dicintai oleh Allah, merasakan bagaimana bebannya, bagaimana beratnya meninggal dunia. Lihat, kalau bapak ibu pernah melihat orang yang meninggal, ya, itu sungguh luar biasa. Dan dia menangis
sampai dia keluar air mata, padahal dia terdiam aja. Kenapa? Karena dia tidak sanggup menahan bebannya, saking beratnya beban meninggal itu. Sampai ada orang waktu meninggal itu keluar air mata. Hal yang seperti itu sudah bisa kita rasakan dan bisa kita lihat. Bagaimana seseorang apabila ditampar oleh satu orang, sanggup dia tahan, rasa sakitnya masih ada, masih sanggup dia ungkapkan. Aduh, sakit sekali. Kalau seandainya yang tampar dia ataupun yang pukul dia itu satu kampung sekaligus, apa mau bilang? Hanya tahan pasrah. Begitulah rasa sakit yang tidak bisa diungkapkan lagi. Dan kematian itu adalah sebagaimana yang terjadi, yang dirasakan oleh orang hari ini. Pada saat kita menjelaskan tentang kematian pada pertemuan sebelumnya, ada orang yang kematiannya itu mudah, ada orang yang kematiannya itu memang berat, ada orang harus menahan kematian tersebut. Saya pernah melihat orang sewaktu meninggal itu, dia menahan sambil duduk, dia tahan bagaimana perihnya malaikat maut mencabut nyawa. Seperti itu. Bergetar, dia tahan. Tapi setelah dia ucapkan la ilaha illallah, jatuh seperti itu. Dan ini adalah kondisi kepastian yang memang akan dialami oleh semuanya. Dan bagaimana kematian kita, ini yang perlu kita persiapkan. Sehingga Rasul mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu yamutu yu'arikul fil jabin. Bahwasanya tanda orang mukmin yang beriman itu apabila dia meninggal yu'ariku bil jabin, dahinya, pelipisnya ini berkeringat. Ini salah satu tanda husnul khatimah. Maka jangan susah apabila melihat ada orang sewaktu dia meninggal keluar keringat, misalnya tetetes air mata, tidak ada masalah. Ini merupakan tanda husnul khatimah orang tersebut. Maka ini yang perlu kita minta. Kita perlu meminta kepada Allah untuk dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita meminta kepada Allah supaya istiqamah di dalam menegakkan agama Allah seperti ini. Berada di dalam majelis ilmu, bukan hanya dengan pengajian saya, dengan pengajian siapapun. Jangan asal nanti ada sebagian orang kalau bukan ustadz dia nggak mau ikut pengajian, dia tidur dia di rumah. Ada sebagian juga jemaah misalnya, di masjid ini ada baca kunut, tidak mau dia pergi. Ada sebagian padahal dia dekat dengan rumah, dengan masjid. Nah, ini merupakan rasa kesalahpahaman yang dimiliki oleh sebagian orang dalam memahami ajaran agama Islam. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Rasa itu akan dirasakan oleh semua yang bernyawa. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya Allah itu akan menyampaikan segala amal. Hari kiamat kita akan tahu bagaimana indahnya amal kita kalau seandainya kita lakukan hari ini karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saya akan merasakan nikmatnya pahala saya berbicara di depan jamaah itu kapan taunya? Hari kiamat kalau seandainya saya ikhlas. Begitu juga dengan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Mau duduk di sini berlama-lama di sini mendengarkan tausiah itu kapan dapatnya? Nanti hari akhirat. Namun Ibnu Athaillah mengatakan bahwasanya kenapa di sini diungkapkan semua amal itu akan dibalas oleh Allah di hari akhirat? Dikarenakan kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Allah ingin memuliakan umat Nabi Muhammad dengan memberitahu kepada mereka bahwasanya semua amal mereka itu akan dibalas oleh Allah. Ini adalah kemuliaan karena kita punya Nabi Muhammad. Umat-umat terdahulu itu tidak disampaikan bahwasanya mereka itu akan dibalas di hari akhirat. Tapi ini merupakan salah satu spesialis keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa? Diberikan kabar gembira. Lelah kita hari ini di saat kita beribadah kepada Allah, perjuangan kita mempertahankan agama Allah itu akan dibalas semuanya oleh Allah. Kapan? Kita akan merasakannya nanti pada hari akhirat. Tidak dengan hari ini. Bahkan para sahabat di saat mereka mendapatkan kemudahan dunia, maka mereka sangat takut
Mereka sangat takut. Banyak di antara sahabat, Umar itu terkadang itu tidak mau minum air dingin. Dikarenakan apa? Dikarenakan Umar takut nanti seandainya di hari akhirat beliau tidak akan mendapat lagi kenikmatan di hari akhirat. Hari ini berapa banyak di antara kita di saat kita minum es doger misalnya, sangar dingin, teringat kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan pernahkah kita di saat katakanlah kita makan ikan paya, kuah belangeng, ya, ini kan kenikmatan. Pernahkah kita akan ragu terhadap diri kita, bagaimana nanti di akhirat? Apakah saya juga akan mendapatkan kenikmatan? Atau jangan-jangan Allah telah membayar semua kenikmatan itu di dunia sehingga nanti saya di akhirat tidak mendapatkan lagi. Ini yang perlu kita asah hati kita. Kenapa kita harus ingat seperti itu terus? Ini menjadi pertanyaan. Dikarenakan bahwasanya mengingat tentang kematian, mengingat tentang hari akhirat, mengingat tentang bagaimana kenikmatan-kenikmatan di akhirat itu akan memutuskan kelezatan kita di dunia. Akan membuat kita itu tidak greedy, tidak tamak, gerda bahasa Inggris greedy. Membuat kita tidak tamak terhadap dunia. Abu Hurairah mengatakan, hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hadami al-ladzat. Perbanyaklah kepada kalian untuk mengingat apa-apa yang membuat kalian memutuskan kelezatan di dunia. Kenapa? Karena dengan mengingat tersebut kita akan merefleksi dan tidak akan berani melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tidak berani kita untuk mengorupsi, tidak berani kita untuk mencuri uang rakyat, tidak berani kita untuk mengambil hak orang lain. Ini di saat kita mengingat bahwasanya aktsiru dzikri hadimil ladzah. Kita mengingat apa yang membuat keputusan, apa yang membuat kita itu memutuskan hubungan dengan kelezatan dunia. Enak memang suatu hidup di dunia, ada yang buka pintu mobil, ya kan? Enak. Mobil diberikan, apalagi kemarin berita di media nasional, gaji dan tunjangan DPR RI 4 miliar. Nah, bayangkan itu 1 bulan. Kalau seandainya PNS dari pertama sampai dia terakhir, kalau dia terima gaji tok, itu nggak akan pernah sampai seperti itu nominalnya. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat orang itu terputus untuk mengingat bagaimana tentang hari akhirat. Bukan berarti kita tidak dibenarkan untuk mencari kehidupan di dunia, dibenarkan. Akan tetapi bagaimana kita bisa menjadikan semua yang diberikan amanah oleh Allah itu, maka itu akan bisa mengantarkan kepada keimanan kita, menambah keimanan kita kepada Allah dan Rasul. Sebagaimana saya sering mengingatkan diri saya dan jamaah, kenapa kita berada di sini? Mana tahu ada kata-kata yang saya sampaikan itu bisa menambah keimanan saya dan keimanan para jamaah semuanya. Bukan dikarenakan kefasihan di dalam menyampaikan, bukan. Karena masih ada iman itu masih terbuka. Klep bahasa Aceh. Ya, pintu iman itu masih ada. Sehingga apa? Saat ada seseorang yang menyampaikan tausiah, tersentuh hatinya. Sehingga apa? Sehingga dia mengubah dirinya. Kalau dulu dia tidak pernah dekat dengan Allah, maka dia mulai hari ini akan dekat dengan Allah. Kalau dulu dia misalnya tidak pernah salat berjamaah, jarang ataupun masih bolong-bolong salat berjamaah 5 waktu ke masjid, dengan dia mengetahui bahwasanya serius kematian itu akan ada dan akan dibalas semua kebaikan itu nanti di hari akhirat, maka dia itu akan memperbaiki hubungannya dengan Allah, dengan Rasul. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, faman zuhziha 'anil nar, dan barang siapa yang bisa memindahkan, bu'ida minhu, zuhziha itu adalah intaqala minan nar, bahwasanya beban itu ada dalam beberapa ungkapan. Saya pernah menjelaskan di sini juga dalam mimbar ini bahwasanya ini bisa dinamakan dengan memindahkan beban. Bahasa Arab itu ada namanya hamala, ibu hamil, ya, itu ada beban yang dibawa. Itu kata-kata memindahkan beban bahasa Arab. Ada namanya satu lagi adalah naqala.
Bapak Ibu yang pernah pergi ke haji melihat di dalam truk itu, di mobil truk itu ditulis naqal. Ya. Kalau dieja dengan Latin naal namanya ya. Itu namanya alat untuk bisa memindahkan beban. Nah, zuhziha ini adalah ungkapan yang nyaris tidak bisa dipindahkan saking beratnya. Dan serius masalah ini. Beban neraka itu adalah merupakan beban yang paling berat. Sehingga apa? Diungkapkan dengan kata-kata zuhziha, dengan beban yang sangat berat. Dan apabila kita sanggup memindahkan beban neraka tersebut, faqad faz. Kenapa dikatakan sukses? Faz itu adalah dalam bahasa Arab, dia adalah sesuatu kesuksesan. Apabila kesuksesan tersebut kita itu sangat khawatir apabila kita tidak bisa meraihnya. Ada kekhawatiran yang sangat luar biasa di dalam diri kita. Di saat kita sukses dengan kekhawatiran tersebut, itu yang dinamakan dengan faz. Ada orang sukses ya. Misalnya ini kita ingin ceritakan sedikit. Kesuksesan itu berbeda-beda. Contoh misalnya kami di Al-Azhar dulu di Kairo, itu paling bahagia dan merasakan sukses itu kapan? Pada saat keluar pengumuman lulus atau tidak. Pergi kita jauh-jauh dari rumah, begitu lihat pengumuman di Al-Azhar itu keluar pengumuman lulus. Lulusnya dengan misalnya katakanlah kategorinya makbul. Makbul itu C semua, tapi lulus. Itu bahagianya luar biasa. Ada satu lagi sukses di Azhar. Nah, apa bagi mahasiswa ini dulu ya, versi dulu. Sukses satu lagi apa? Sewaktu pergi kuliah itu dapat bangku naik bus. Robur misalnya, itu sukses kita. Kenapa? Karena tidak pernah kosong bus yang menuju ke Azhar dari tempat tinggal. Itu orang bergelantungan, apalagi orang Arab, orang yang besar-besar, tinggi, bau ketiak, kita di bawah mereka. Nah, back camp, anak doa bayangkan musim suhu, musim panas itu 45 derajat suhunya. Bayangkan keringat orang Arab makan bawang dia. Nah, begitu dapat bangku, itu adalah tanda sukses. Merempuak duduk bangku jak kuliah yang sukses ya. Nah, kenapa? Pura-pura langsung tidur tuh. Walaupun ada orang tua misalnya di samping kan, pura-pura tidur langsung. Dumnan jak kuliah. Itu dulu ya. Pemahaman sukses menurut dulu ya. Tapi sebenarnya kesuksesan itu adalah ini yang diungkapkan dalam Al-Qur'an. Faman zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang bisa memindahkan beban neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Dan itu adalah kesuksesan. Di antara kita meraih kesuksesan itu ada yang tanpa khawatir sedikit pun, karena kita tahu pasti kita akan sukses. Itu tidak dikategorikan dengan kata-kata faz. Ya. Apabila misalnya seseorang atlet itu udah tahu dia udah pasti menang, tidak ada rasa khawatir dalam mengikuti perlombaan tersebut. Jika menang loh, misalnya seperti itu tidak dikatakan dalam kategori kemenangan dengan ungkapan kata-kata faz. Faz itu adalah kemenangan yang diraih dikarenakan ada rasa kekhawatiran yang sangat luar biasa, sehingga pada saat dia berhasil itu diungkapkan dengan kata-kata faz. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah tipu daya. Kenapa dikatakan kehidupan dunia ini tipu daya? Berapa banyak hari ini orang itu dia bisa mengkhianati saudaranya. Orang bisa mengkhianati temannya. Orang bisa mengkhianati siapa saja dikarenakan dia tidak mempunyai keimanan. Tapi kalau seandainya dia mempunyai keimanan, dunia itu adalah mazra'atul ilal akhirah. Dunia itu adalah tempat dia berladang menuju kepada syurga. Tempat dia bercocok tanam untuk meraih kesuksesan di akhirat. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, jangan sampai kita tertipu daya dengan dunia. Berapa banyak hari ini seseorang itu diberikan amanah jabatan, tapi dengan amanah jabatan tersebut orang tersebut menzalimi orang lain. Ini yang dinamakan dengan wamal hayatud dunya illa mata'ul
urut. Sedih, ya, dia ambil hak orang lain, dia potong hak orang lain, dia tahan pangkat orang lain. Alasannya dia buat macam-macam, dan bisa dikarenakan dia mempunyai kekuasaan. Tapi inilah yang dijadikan oleh dia bahwasanya kehidupan di dunia ini adalah sebagai tipu daya dia. Dan ternyata pada saat dia berakhir jabatannya, tidak ada satu orang pun lagi yang mau duduk ngopi sama dia untuk menemaninya, datang ke rumah hari raya. Dulu pada saat dia ada jabatan, penuh orang semuanya datang. Ini yang paling bahaya. Karena apa? Karena kita merasakan bahwasanya apa yang di dunia ini adalah yang real, padahal tidak. Yang di dunia ini hanya sementara. Dan saya sering mengungkapkan di saat kita menjelaskan tentang qantara, tentang jembatan. Mana ada orang yang membuat rumah di atas jembatan? Kehidupan di dunia ini adalah sebagai jembatan kita untuk menuju kepada akhirat. Di mana kita pernah melihat ada rumah yang dibangun, ada perumahan yang dibangun di atas jembatan? Tidak ada. Ini menunjukkan bahwasanya kehidupan di dunia ini itu adalah sebagai jembatan kita menuju ke akhirat. Tidak perlu kita habis-habisan untuk mengejar dunia ini. Boleh kita hidup di dunia ini sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat salafus salih. Saya menceritakan bagaimana Abdurrahman bin Auf, bagaimana Mus'ab bin Umair. Abdurrahman bin Auf itu adalah orang yang paling besar sedekahnya. Semua orang-orang 300 orang tentara perang Badar itu diberikan gaji pensiun oleh Abdurrahman bin Auf. Siapa sekarang ada orang kaya di Usmai, ya, yang memberikan gaji kepada tungku imum misalnya. Abdurrahman bin Auf itu memberikan gaji pensiun kepada seluruh tentara veteran perang Badar. Begitulah harta dia dijadikan sebagai dia untuk mengabdi kepada agama Allah. Ini sebenarnya yang harus dilakukan. Di saat Allah memberikan amanah kepada kita, dunia ini dititipkan kepada kita dalam bentuk jabatan, maka jadikanlah jabatan tersebut untuk memudahkan urusan orang lain. Jadikanlah harta tersebut untuk orang bisa lebih nyaman beribadah kepada Allah, bisa lebih dekat kepada Allah, taat kepada Allah. Ini sebenarnya yang harus kita lakukan. Karena enggak, maka dunia ini adalah sebagai tipu daya kita. Begitu kita meninggal, maka tidak ada amal apapun. Sebagaimana yang disebutkan, ini merupakan salah satu kisah yang paling menarik di saat di dalam Ibnu Qudamah menjelaskan di dalam kitab Tawwabin, kitab kumpulan taubat-taubat orang-orang. Ibnu Qudamah menceritakan Malik bin Dinar itu adalah salah seorang tabi'in, generasi ketiga, sahabat tabi'in, generasi ketiga. Malik bin Dinar seorang pemaksiat yang sangat luar biasa, mempunyai anak perempuan. Saat dia punya anak perempuan, dia sangat sayang kepada anak perempuannya, dan dia mulai tobat. Dulu pemaksiat, pemabuk, penzina, perampok, semua itu pernah dilakukan, dan itu merupakan pekerjaannya. Begitu punya anak perempuan, dia tobat. Semakin hari besar anaknya, semakin dekat dia. Kadang-kadang nanti dia juga melakukan maksiat. Apa yang terjadi? Anak umur 3 tahun itu meninggal dunia, diambil oleh Allah, dan dia sangat sedih. Pada saat kesedihan yang sangat luar biasa, dia bermimpi. Mimpi kiamat, dibangkitkan yaumil mahsyar, dan disitulah dinampakkan cerita yang sudah pernah kita ceritakan pada yaumil mahsyar. Dia dikejar oleh ular yang sangat besar. Pada saat dia lari, kelelahan, dia berhenti. Dia berjumpa dengan orang tua dan minta tolong sama orang tua. Orang tua tersebut bilang, "Nggak bisa, nak. Saya lemah, sudah tua." Dia lari lagi sampai akhirnya dia berjumpa dengan anaknya, anak perempuannya. Anak perempuannya lah yang menyelamatkannya. Dan dibacakan oleh anak perempuannya ayat Al-Quran, "Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah." Terjemahannya, kenapa orang mukmin itu tidak bergetar hatinya di saat mendengarkan ayat-ayat Allah? Tiap hari kita hari ini mendengarkan Al-Quran dibacakan, kenapa kita tidak tersentuh? Ini yang membuat Malik bin Dinar di saat mendengarkan ayat ini, beliau tobat betul-betul sehingga menjadi seorang yang abid, sehingga menjadi seorang yang memang betul-betul tidak pernah lagi yang begitu salah, begitu merenungi semua, menangisi tentang masa-masa lalunya.
Hari ini kita sering sekali mendengarkan ayat-ayat Allah. Kenapa kita tidak pernah bergetar? Kenapa kita tidak pernah khusyuk apa yang dibacakan, apa yang kita dengarkan? Ini merupakan salah satu hal yang membuat hati kita itu sudah kotor, yang membuat kita itu tidak dekat dengan Allah. Maka di saat Allah masih memberikan kesempatan kepada kita seperti hari ini, subuh ini, jadikanlah ini momentum kepada kita semuanya untuk bisa bertambah keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul. InsyaAllah kita akan sambung dengan ayat yang lain pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.